Kasus Mario Dendi tanpa diduga membuka kotak Pandora mafia pajak yang selama ini tidak pernah diketahui umum. Kalau semula publik dikejutkan dengan gaya hidup dan kekayaan Rafael Alun, kini terungkap bahwa ada banyak oknum pajak yang juga berlimpah kekayaan yang serupa. Saya dihubungi sejumlah rekan yang mengatakan mereka paham sekali dengan kelakuan oknum pajak seperti Rafael itu. Menurut mereka, mafia pajak sudah berurat, berakar di dinas pajak. Mereka mengatakan semua pengusaha besar juga paham dengan modus-modus yang akan saya ceritakan di sini. Nah, karena itu demi Indonesia saya rasa pengetahuan ini harus diketahui banyak orang. Dengan melakukan ini, saya tidak ingin menuduh semua pegawai dinas pajak melakukan hal serupa. Oknum ini mungkin cuma minoritas di sana. Tapi apa yang mereka lakukan jelas adalah korupsi yang merugikan rakyat dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan di negara ini. Oknum-oknum pajak ini sangat merugikan dan menindas para pengusaha di Indonesia. Dan tindakan mereka ini secara tidak langsung berimbas kepada iklim investasi di Indonesia. Para pengusaha mengatakan mereka selama ini diam dan menderita karena takut akan tindakan balas dendam para oknum petugas pajak bila mereka bersuara. Pada intinya, selama ini terjadi pemerasan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Petugas pajak bagaikan dewa dengan senjata sakti bernama ancaman periksa pajak. Ancaman ini dapat mengubah nasib perusahaan dalam semalam dari sehat secara arus kas menjadi perusahaan yang sakit dan tidak lagi memiliki cukup dana untuk menjalankan operasional apalagi mengembangkan sebuah usaha. Karena itu, para korban ini memilih untuk diam daripada dimiskinkan melalui denda pajak. Begini ceritanya. Secara umum, sebuah kantor pajak memiliki target tahunan dari Ditjen Pajak. Mereka harus bisa memenuhi target ini agar bisa mendapatkan insentif. Insentif ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud agar petugas pajak berpacu bekerja lebih baik sehingga memiliki penghasilan yang cukup bila menjalankan pekerjaannya. Harapannya, kalau penghasilan mereka sudah cukup besar, mereka tidak akan tergiur melakukan tindak pidana korupsi. Celakanya, harapan itu berlebihan. Yang terjadi, para oknum pajak berusaha mencari insentif, tapi juga sekaligus memeras para wajib pajak. Bisa dibilang para oknum itu kaya raya akibat praktek pemerasan tersebut. Praktek semacam ini tidak mudah terbongkar. Membongkar praktek korupsi dalam hal pajak tidak semudah membongkar misalnya korupsi dalam pengadaan. Dalam kasus korupsi pengadaan, referensi harga pembelian bisa diperoleh dengan mudah. Jadi kalau ada oknum yang membeli barang dengan harga yang tidak wajar, ini bisa langsung dinilai. Kalau soal pajak, tidak semudah itu. Nilai setoran pajak tiap perusahaan berbeda-beda, yaitu hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan yang mendalam. Kondisi itu menjadi celah yang subur untuk praktek pemerasan terselubung yang tadi saya katakan. Untuk dapat beli target setoran pajak tahunan, setiap kantor pajak harus mengumpulkan setoran pajak sebanyak-banyaknya dari wajib pajak. Selain itu, kantor pajak harus menjaga agar jangan sampai mereka harus membayar institusi, yaitu pengembalian pajak sebanyak-banyaknya. Para petugas pajak yang baik sudah akan bahagia sebenarnya kalau perusahaan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Masalahnya, banyak juga petugas pajak yang ingin cepat sekali kaya dengan memanfaatkan otoritasnya di depan para wajib pajak. Modus utama oknum pajak ini adalah mencari-cari kesalahan para wajib pajak sehingga harus membayar lebih besar. Bahkan bila perlu mengenakan denda pajak kepada para wajib pajak yang mengajukan restitusi agar wajib pajak itu tidak tergerak untuk mengajukan restitusi. Dalam proses inilah oknum pajak melakukan tawaran damai kepada wajib pajak. Nah, tawaran damai ini tidak dilakukan oleh si petugas pajak. Di sini ada peran konsultan pajak yang dibayar untuk membantu pembuatan laporan pajak perusahaan atau orang tersebut.